Dari kecil, aku memang hobi sekali berenang. Berenang di mana saja, entah itu di laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kata bapak, umur 3 tahun aku sudah bisa berenang, sudah bisa mengambang. Makanya waktu sekolah dulu paling senang kalau ada pelajaran olahraga, apalagi praktek berenang. Aku bisa mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Rebahan, diam, dan tenang di atas permukaan air. Tapi sehobi-hobinya berenang, aku tetap punya keparnoan tersendiri terkait dengan air. Kalau sedang berenang di mana saja, aku paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan di bawah air. Makanya dulu, walaupun sudah menggunakan kacamata renang, aku lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dasar kolam. Aku tidak berani melihat sekalipun itu kolam yang airnya jernih dan dasar kolamnya bersih. Tetap saja, aku takut untuk melihatnya. Semua itu ada sebabnya, ada alasannya. Kenapa aku jadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam ataupun danau, apalagi laut? Ada sebabnya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih SD. Kalau nggak salah ketika masih kelas 4. Jadi waktu kecil, gak jauh dari belakang rumah, terdapat danau yang cukup besar. Kami penduduk kampung sekitar lebih banyak menyebutnya dengan waduk. Waduk yang di salah satu sudutnya ada bendungan. Bendungan ini mengatur volume air yang akan mengairi sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitarnya pun masih sangat sepi. Rumah penduduk belum banyak dan sepadat sekarang. Masih sangat bagus kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Tinggal bawa tikar dan makanan, duduk di pinggirnya menikmati pemandangan. Waduk ini salah satu taman bermain kecilku. Walaupun orang tua selalu berpesan, jangan main ke waduk ya, apalagi berenang. Jangan ya, bahaya, banyak setannya. Tapi aku tetap badu dan sering main ke sini, bahkan berenang. Bahaya dan banyak setannya. Maksudnya apa, bro? Ya iyalah, biasanya kan emang banyak cerita yang mengatakan kalau waduk atau danau atau telaga atau apalah namanya pasti ada penunggunya. Ada setannya, iya kan? Sama juga dengan waduk ini. Waktu aku kecil, banyak cerita aneh dan seram yang beredar. Banyak katanya. Di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian yang munculnya selalu pada malam hari, mencari mangsa dengan memakan anak-anak kecil. Ada juga cerita yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya narik anak kecil yang sedang berenang di dalam air, terus menariknya sampai ke dasar waduk, sampai akhirnya anak yang ditarik tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau waduk ini dihuni oleh genderuwo yang hitam tinggi besar. Beberapa kali penampakannya muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Genderuwo terlihat berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas, pinggang ke bawahnya tertutup oleh air. Begitulah, masih banyak cerita aneh dan seram yang berdatangan tentang waduk ini. Memang beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal karena tenggelam. Dan lebih banyaknya memang anak-anak. Anak-anak yang sedang berenang, dia lalu tenggelam. Aku juga pernah melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal tenggelam. Bukan hanya satu jenazah, tapi 3. Ayah, ibu, dan anak yang tenggelam itu setelah perahu kecil yang mereka tumpangi menuju kebun yang berada di seberang. Ternyata bocor ketika perahu sudah berada di tengah-tengah waduk. Aku yang waktu itu sedang bermain sepeda langsung berhenti memperhatikan jenazah keluarga kecil itu terbaring di atas bebatuan di sisi waduk. Setelah baru saja ditemukan tenggelam, saat itulah pertama kali aku melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal. Bayangkan, wajah dalam keadaan tubuhnya yang sudah pucat, membekas lama di kepalaku. Aku cukup trauma waktu itu. Nah, balik lagi ke cerita seram yang beredar, buaya putih dari kecil sampai detik ini aku belum pernah melihatnya. Genderuwo, sama, gua belum melihatnya. Setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil dari bawah air ketika sedang berenang. Kayaknya itulah yang akan kita ceritakan. Sepulang sekolah, aku langsung menyiapkan alat pancing. Aku bareng Ali dan Yosep punya rencana untuk mancing di waduk.
Jarak waduk dari rumah mungkin sekitar 15 menit bersepeda. Agak jauh memang. Mau mancing di mana bro? Tanya teman-teman yang lain. Ya di waduk sana lah. Saat kami hendak berangkat, ibu dari balik meja jahitnya bertanya kepadaku, mau kemana? Mau mancing di sawah belakang mak, jawabku berbohong. Jangan main ke waduk ya, bahaya, banyak setannya. Sekali lagi ibu mengeluarkan kalimat itu. Waduk tempat yang berbahaya, banyak setannya. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap akan berangkat memancing di waduk dengan Ali dan Yosef. Karena kami mendengar kabar kalau di situ sedang banyak ikan-ikan besar. Setelah semuanya siap, sekitar pukul 2 siang, kami berangkat dengan menggunakan sepeda masing-masing. Kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk berada. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di tujuan. Sengaja kami mencari spot memancing yang sangat sepi, tepat di belakang kebun kosong yang dipenuhi oleh semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya Ali dan Yosef sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpan. Siang menjelang sore, seperti biasanya, cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat. Sinar matahari langsung membakar sepertinya sangat panas sekali. Bahkan, aku rasa saat itu kulit langsung hitam legam setelah kegiatan ini. Angin berhembus pelat, menggerakkan permukaan air waduk yang tidak terlalu jernih. Menjadi gelombang-gelombang kecil hirim mudik, tidak tentu arah. Kami duduk menikmati suasananya dengan senda gurau. Setengah jam berlalu, jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun gak bergerak sama sekali. 1 jam berlalu, masih sama, nihil hasilnya. Kami mulai tidak sabar ketika hari sudah semakin sore. Matahari sudah semakin condong ke sisi barat cakrawala. Lembayung senja mulai terlihat muncul malu-malu. Ternyata gak ada ikannya weh, pulang aja yuk. Ali sudah sampai di puncak kebosanannya. Ya yuk pulang aja, timpal Yosef. Tapi aku malah muncul ide cemerlang. Kita berenang aja yuk sebentar aja. Gua bilang gitu sambil cengengesan. Sebentar lagi maghrib bro, bahaya takut ah. Begitu kata Ali, yang memang paling penakut di antara kami bertiga. Sebentar aja, habis itu pulang, rayu aku yang buka baju dan menyisakan celana pendek. Yuk sebentar aja, Yosef setuju. Dia langsung buka baju juga. Sebentar aja ya, dengan terpaksa Ali pun setuju. Beberapa detik kemudian, kami loncat ke air dan berenang dengan riang gembira. Awalnya kami berenang gak sampai jauh ke tengah. Hanya di pinggir dengan air hanya sebatas perut dan dada. Awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah mencari batas. Sampai kaki kami dapat menginjak dasar. Sampai di mana kami harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam. Begitulah. Sampai akhirnya aku mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebiasaan mengambang rebahan di atas permukaan air tanpa bergerak sedikit pun. Hei bro, jangan terlalu ke tengah ah. Di sini aja. Aku masih bisa mendengar teriakan Ali dan Yosef yang mengingatkan agar jangan terlalu bergerak semakin terus ke tengah. Tapi aku tidak peduli. Aku terus saja mengambang mengikuti gelombang. Sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat, sangat menyeramkan. Aku yang sedang asyik mengambang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya aku gak sadar benda apa itu. Tapi hanya beberapa detik, aku merasa saat itu ada sesuatu yang bergerak-gerak dan seperti hendak menarik kakiku. Refleks aku melihat ke arah kaki. Hanya 1-2 detik, aku melihat benda apa itu sebenarnya. Ternyata ada tangan yang menggenggam pergelangan kakiku. Tangan itu putih pucat. Hanya tangan itu saja yang terlihat. Karena sepertinya sang pemilik berada di bawah permukaan air. 1-2 detik kemudian, tangan itu menarik kakiku ke bawah. Menarik tubuhku untuk masuk ke dalam air. Dan seketika itu aku panik. Aku mulai tenggelam masuk ke dalam air. Dalam kepanikan aku meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari genggaman tangan itu.
Saat itu aku belum melihat bentuk dari si pemilik tangan. Di samping air waduk yang tidak terlalu jernih, aku juga masih tidak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi itu hanya beberapa detik saja. Sampai akhirnya tangan itu melepaskan genggamannya dari pergelangan tanganku. Seketika itu pula, aku langsung mencoba untuk berenang ke pinggir. Tapi ternyata tak semudah itu. Ke dasar waduk. Beberapa detik kemudian, ketika sudah berada di bawah permukaan air, aku nekat untuk membuka mata. Nah, pada saat itulah, akhirnya aku dapat melihat sang pemilik tangan yang sejak tadi terus menyeret ke dasar waduk. Seorang perempuan, rambutnya hitam panjang acak-acakan, bergelombang di bawah air. Wajahnya pucat, matanya sedikit melotot dengan lingkar hitam di sekelilingnya. Sangat mengerikan melihat wajahnya di dalam air. Semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum dengan tangan kanan terus menggenggam tangan kiriku dengan erat. Aku hanya diam, ketakutan, dan tak bisa bergerak. Aku tak bisa meronta, terpana melihat pemandangan di bawah air yang menyeramkan itu. Perempuan itu terus menarikku ke bawah. Lalu detik berikutnya, dia memberikan isyarat diam. Jari telunjuk kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Akhirnya, beberapa belas detik menakutkan itu, aku bisa berdoa. Di dalam hati terbayang wajah ibu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal telah berbohong kepadanya. Inilah mungkin akibatnya. Hanya beberapa belas detik saja. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku merasa kalau ada yang menarik tangan kanan ke arah berlawanan. Tarik-menarik terjadi walaupun hanya beberapa detik. Sampai akhirnya tangan kiri terlepas dari genggaman perempuan menyeramkan itu. Ternyata tangan kananku ditarik oleh seorang bapak-bapak. Beliau menarik dan menyeretku ke pinggir waduk. Menyelamatkan nyawaku. Aku jadi tidak menjadi mati. Jangan berenang di sini lagi ya. Bahaya. Kamu tadi hampir mati tenggelam. Sudah sana pulang. Jangan berenang di sini lagi. Begitu kata bapak itu memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi ketika Ali dan Yosef melihatku mulai tenggelam tadi, mereka langsung berlari ke pinggiran untuk mencari pertolongan. Untungnya gak jauh di situ ada seorang bapak-bapak yang sedang menggarap kebun. Mereka langsung meminta tolong. Si bapak itu lantas berlari menuju tempat di mana aku tenggelam. Untungnya lagi, Ali bilang, mereka masih melihat tanganku menggapai-gapai di permukaan. Makanya si bapak itu langsung berenang menuju di mana ada tangan aku terlihat. Lalu menarikku ke pinggir. Selamatlah aku. Sungguh kejadian yang amat mengerikan. Nah, sejak itu aku tak pernah lagi berenang di waduk tersebut. Untuk memancing pun aku tidak berani. Aku benar-benar trauma. Nah, kisah selanjutnya aku akan menceritakan tentang kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota masa kecilku, yaitu di Cilegon. Ya mungkin sekitar tahun 90-an, di Cilegon memang masih punya salah satu kolam renang. Aku tidak tahu pasti kalau sekarang, mungkin sudah lebih dari satu. Kolam renang ini letaknya persis di pinggir lapangan golf di pinggir kota. Tapi walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramainya hanya pada akhir pekan saja. Hari lainnya tergolong sepi. Sepi sekali malah. Kolam ini memiliki lahan yang luas. Lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu aku kecil dulu, sudah ada 3 kolam di dalam wilayahnya. 1 kolam besar di bagian atas, 1 kolam sedang, dan 1 kolam kecil di bagian bawah. Nah, menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibuat adalah 2 kolam yang berada di bawah. Kolam besar di atas dan baru dibangun belakangan. 2 kolam renang inilah yang akan gua angkat ceritanya. 2 kolam renang yang agak besar dan 1 kecil letaknya bersebelahan. Desainnya masih jadul, dua-duanya berbentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki tingkat kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya setengah meter. Memang diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Di sekitaran kolam ada 2 bangunan berbentuk bundar. Di ujung sebelah kiri 1 dan di ujung sebelah kanan ada 1 lagi. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Bangunan bundar yang kedua ukurannya lebih besar dari yang pertama. Letaknya di ujung sebelah kanan di bawah pohon-pohon besar dan rindang.
bangunan ini sebagai toilet dan ruangan ganti. Nah, waktu zaman aku kecil dulu, kolam renang ini memang sungguh sangat menyeramkan. Auranya aneh. Beberapa kali aku melihat kejanggalan-kejanggalan, tapi tak bisa dipungkiri juga. Lingkungannya sangat bersih dan terawat. Namun walaupun begitu, kesan jadul dan menyeramkan tetap muncul secara langsung maupun nggak langsung. Nah, tapi aku rutin untuk mengunjungi tempat ini karena memang nggak ada pilihan lain. Pada suatu hari bukan akhir pekan, aku bersama Ali dan Yosef berenang di kolam tersebut. Sore normal seperti biasa. Kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah. Biasanya menjelang maghrib kami akan selesai dan pulang. Karena hari biasa kolam sepi. Hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungannya. Dengan riang gembira kami bermain di air kolam bawah yang agak besar. Aku masih ingat. Hanya ada beberapa orang yang berada di kolam. Mungkin hanya 6 orang termasuk kami. Seperti yang aku bilang tadi, kolam besar yang agak besar ini memiliki tingkat kedalaman 1, 2, dan 3. Kami yang memang masih kecil waktu itu lebih sering bermain di kedalaman 1 meter saja. Hanya sesekali berenang ke kedalaman 2 atau 3 meter. Aku juga tidak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter apalagi 3 meter. Dasar kolamnya menjadi semakin gelap. Dasarnya menjadi kelam. Seram melihatnya. Nah, tidak terasa hari sudah semakin gelap. Dari cahaya langit yang mulai menghitam, kelihatan kalau hari sudah menjelang senja, menuju waktu maghrib. Bro, udah bu yuk, kita pulang udah mau maghrib. Ali berteriak dari pinggir kolam. Ketika aku masih berada di dalam kolam. Ya udah, duluan aja ganti baju sana, aku bentar lagi. Benar saja, mereka berdua sudah berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara aku masih asik bermain air. Di kolam sebesar itu, hanya tinggal aku sendirian, mengambang di tengah-tengah air, di kedalaman air 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas, menengadahkan posisi kesukaanku. Nah, sekali lagi aku benar-benar sendirian di dalam kolam. Ketika sedang asik-asiknya mengambang santai, aku jadi gak sadar kalau tubuh ternyata bergerak menuju air yang paling dalam, yaitu di angka 3 meter. Sampai akhirnya aku sudah berada benar-benar di kedalaman 3 meter. Ada kejadian janggal seram yang akhirnya membuat aku sadar kalau sudah berada di bagian yang paling dalam. Dalam posisi menghadap ke atas, ketika sedang menikmati suasana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatku kaget. Celana renang yang aku pakai seperti ada yang menarik-narik. Yang membuatku terkejut bukan kepalang. Aku merasa kalau celana yang ditarik adalah celana bagian pantat, bagian yang berada di dalam air. Ada sesuatu yang menarikku dari dalam air, dari dalam kolam. Nah, refleks aku langsung membalikkan badan untuk melihat siapa yang menarik celanaku. Karena aku sangat yakin memang ada yang menarik celanaku. Aku menenggelamkan kepala ke dalam air, lalu membuka mata, mencari tahu apakah ada sesuatu di bawah permukaan air. Di dalam kedalaman 3 meter, dasar kolam sudah kelihatan gelap. Ditambah dengan hari yang sudah menjelang malam, semakin sulit untuk melihat ke bawah permukaan air. Hanya biru gelap yang kelihatan. Mataku terus terbuka. Aku coba menyisir setiap sudut kolam untuk mencari apakah ada sesuatu. Sampai akhirnya aku terdiam. Ketika pandanganku menangkap sesuatu yang terlihat di dasar kolam. Aku menajamkan mataku, coba menembus gelapnya pekatnya air, memastikan apakah sesuatu yang sedang berada di dasar kolam itu. Detik berikutnya aku terkejut ketika aku sadar yang sedang aku perhatikan adalah sesosok anak kecil. Sesosok anak perempuan yang berumur mungkin sekitar 4 tahunan. Rambutnya panjang dikepang 2, mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut, berwarna putih. Dia berdiri di dasar kolam dengan wajahnya melihat ke atas, melihat ke arahku yang sedang berenang di permukaan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Beberapa detik diam terpaku terperangah. Akhirnya pada detik berikutnya, anak itu tersenyum ke arahku. Sontak aku langsung tersadar. Aku langsung mengeluarkan kepala dari air. Saat itu pula aku berenang cepat-cepat ke pinggir karena ketakutan.
Habis ngapain bro? Kau ngos-ngosan? Tanya Yosef dan Ali saat kami berpapasan. Aku gak menjawab apa-apa. Aku langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan berganti ke pakaian. Seperti yang aku ceritakan dari awal, bangunan toilet tempat mandi dan berganti pakaian itu berbentuk bundar. Pintunya berada di tengah-tengah. Toilet pria di sebelah kiri dan toilet perempuan di sebelah kanan. Karena memang sudah gak ada orang lagi, jadi hanya tinggal aku yang berada di bangunan tua itu. Gak ada orang lagi, aku yakin. Aku langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalam. Posisinya, barisan keran pancuran itu berada di depan bilik-bilik tempat ganti baju. Jadi ketika sedang mandi di bawah pancuran, tepat di belakangku adalah bilik itu, yang waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua tentu saja membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Jadi pingin buru-buru selesai. Suasana semakin tidak enak, seram pokoknya. Gak lama-lama aku langsung mengambil handuk dan bilas lalu berganti pakaian. Nah, ketika sedang berganti pakaian inilah ada sesuatu yang terjadi lagi. Aku mendengar suara tawa cekikikan. Suara tawa anak kecil sangat jelas terdengar. Saat itu pula, karena aku menyadari kalau aku sedang sendirian, aku jadi ketakutan. Aku langsung berlari keluar, tapi tidak segampang itu. Karena tiba-tiba dari sudut mataku aku melihat sesuatu. Di pojok ruangan di bawah pancuran air paling ujung, ada anak kecil perempuan yang fisik dan penampilannya sama persis dengan anak kecil yang aku lihat di dasar kolam tadi. Aku yakin kalau ini anak kecil yang sama. Dia memandang dengan sorot mata yang tajam. Lalu dia tersenyum ke arahku. Aku yang merinding ketakutan perlahan mundur mendekat ke arah pintu keluar. Kami terus bertatapan sampai aku benar-benar melintasi ke pintu. Kemudian aku langsung berlari cepat ke arah Ali dan Yosef. Mereka sempat menanyakan kenapa aku ketakutan. Saat itu aku bergegas saja keluar dari kolam itu. Nah, aku ceritakan semuanya. Nah, semenjak itu juga aku sedikit takut. Aku trauma ke kolam itu. Tapi kalau aku memang harus ke kolam tersebut, aku usahakan hanya di akhir pekan saat keadaan kolam memang ramai. Dan aku juga tidak pernah berani untuk mendekati kolam yang dalamnya 3 meter. Namun aku memang tidak tahu kenapa sosok perempuan itu ada di sana. Aku tidak pernah mendengar kabarnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.